saya bakal bercerita tentang cerita horor yang dimana cerita ini adalah cerita yang kemarin-kemarin cukup ramai di Twitter. Cerita ini dibagikan oleh Ibu Rumah Tangga 9. Cerita ini berjudul Ibu dan Bayi Itu. Kejadiannya bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang memang masih hamil muda, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantongnya. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas, agar bisa lebih murah dan dapat dibayar secara cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan di budgetnya, yakni mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awalnya mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru menikah tersebut. Mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil si abu monyet itu selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil, karena tidak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa si abu monyet ke tempat cuci mobil dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja, bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Meski suaranya sangat samar, meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya, Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya ini bukan permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul jam 1 dini hari. Sepanjang jalan, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak ke rumah tinggal 3 kilometer lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terus tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul lagi. Terdengar lebih jelas dan dari sebelumnya. Dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tak beres,
Ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Hingga ketiga kalinya Krishna melihat kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatap sesaat, hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dan secara mendadak. Sontak, Krishna langsung keluar dari mobil tersebut. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil kosong alias tidak ada siapa-siapa. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetapi ia bingung harus melanjutkan dengan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang kosong. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak, ia langsung membaca ayat kursi dengan diteriakan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, dengan ketakutan yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tapi tak bisa, karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Krishna tak berani cerita karena istrinya sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk menaiki si mobil abu monyet tersebut. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Tapi sosok hantu gentayangan itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya tersebut. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal, dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Krishna tidak bercerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di belakang jok mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawanya pergi. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya pergi. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil, saudaranya membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya juga tanya temannya apa dia melihat sosok penampakan di belakang jok mobil. Tapi katanya
Katanya dia tidak melihatnya, malah dia heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget banting setir. Krishna pun jadi heran, mengapa hanya dirinya yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu, hingga akhirnya ia memutuskan secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan masuk, dan tanpa basa-basi, Krishna pun langsung menceritakan kejadian yang dialami oleh Krishna. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan terlebih dahulu. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Esok harinya, sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini. Sebelumnya, sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu, dan Pak Yahya kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari Pak Yahya, pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi buntu. Kenapa mobil ini dibelinya ada penunggunya? Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya? Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit, dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Mereka semua ketakutan dan baru sekarang mengalami kejadian seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja, karena ternyata makhluk ini menampakkan dirinya kepada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari. Setelah bengkel tutup, mereka sudah meminta izin pada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau memperkenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya, dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawan. Mobil ini dimandikan dengan air yang sudah didoakan. Kemudian lanjut part 2. mobil ini dimandikan dengan air yang sudah didoakan. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air dari Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Semua bagian mobil baik dalam dan luar dipercikan air, dan Pak Hadi berdoa di dalam dan di luar mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan.
Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak, orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari dalam mobil, langsung memegang. Sontak orang-orang yang ada di dalam sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya." Sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di dalam mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Doni, Doni, Doni." Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna tidak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah. Krishna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" Pak Yahya pun menjawab, "Itu anak saya." Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni itu tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat sangat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari si Doni itu. Mungkin Doni tahu sesuatu dan kenal dengan orang yang bernama Reni. Akhirnya mereka sudahi ruas mobil ini. Ia langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus SMA. Dan Reni pun menyanggupinya, walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut bucitnya dulu. Tapi malam itu Reni meminta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan. Jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si abu monyet tersebut yang saat sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya sedangkan ibunya sudah meninggal.